Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Menguping di Nina. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Anak-anak, Sue sedang berperahu kano dengan teman-temannya di Nina Creek pada suatu Sabat sore. Satu-satunya suara yang mereka dengar adalah suara nyanyian katak, capung yang bersenandung, dan kura-kura yang melompat ke dalam air. Sesekali, sepasang bango terbang di atas kepala mereka, membunyikan suara klakson lucu mereka. Tetapi, selain suara-suara itu dan suara dayungan mereka, semuanya hening. Sementara mereka berbelok di sebuah tikungan, sepasang rusa yang cantik melompat melalui air yang dangkal dan menghilang ke rerumputan yang tinggi dan lebat. Namun, kedua anak rusa mereka masih berdiri di sisi lumpur yang lain, dan mereka mulai menangis dan gemetar. Suara mereka terdengar seperti suara anak kambing. Para pendayung kano duduk diam, membiarkan arus membawa mereka tepat di samping bayi rusa tersebut. Pada sisi yang lain dari dalam rerumputan tinggi, terdengar suara rusa yang mendengus keras. Sue tidak bisa berbicara dalam bahasa rusa, jadi ia tidak mengerti apa yang mereka katakan. Tetapi segera setelah induk itu mengendus, tangisan dari anak-anak rusa tersebut berhenti. Setelah mereka melewati anak-anak rusa itu, induk rusa betina itu keluar dari rerumputan, menghampiri kedua anaknya, dan membawa mereka menyeberang di mana induk rusa jantan sedang menunggu. Mungkin dia telah memberitahu mereka, "Jangan takut, kami ada di sini." Atau mungkin ia berkata, "Tetap tenang dan diam." Apapun itu, anak-anak rusa tersebut tahu bahwa induknya yang sedang berbicara atau mendengus itu tahu apa yang terbaik. Anak-anak, selain mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kita, kita juga perlu mendengarkan apa yang Yesus katakan kepada kita. Kita harus mengenalnya dengan baik, agar kita dapat mengenali suaranya. Karena ia menggunakan banyak cara untuk berbicara dengan kita. Kadang-kadang melalui orang lain, atau bisa juga melalui buku-buku atau cerita.
dan terkadang melalui seni atau musik. Jika kamu ingin mendengar apa yang Yesus ingin katakan kepadamu, luangkan waktu seperti saat ini untuk mengenalnya lebih baik setiap hari. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan puji Tuhan untuk sebuah pelajaran yang indah dari anak-anak rusa yang lucu. Mereka begitu ketakutan dan menangis ketika ditinggal induknya. Namun mereka kembali tenang saat mendengar suara induknya yang seolah-olah berkata, "Jangan takut, kami ada di sini." Mereka mengenali suara induknya. Anak-anak, apakah kamu sedang dalam keadaan takut saat ini? Mungkin karena kamu juga sementara sendiri karena ditinggal orang tuamu. Maka belajar dari anak-anak rusa tadi bahwa kamu juga perlu untuk mengenal dan mendengar suara orang tuamu yang sudah tentu juga berkata, "Jangan takut, kami ada di sini." Anak-anak, terlebih dari semua itu, pagi ini ada sebuah suara yang lain yang sementara memanggil kita dengan penuh kasih. Ya, itu adalah suara Yesus. Anak-anak juga perlu untuk lebih mengenal dan mendengar suaranya yang penuh kasih itu. Dia memanggil anak-anak yang sementara ketakutan dan bahkan menangis. Ia juga berkata, "Jangan takut, aku di sini bersamamu." Anak-anak, hari ini mari mengenal suara Yesus yang penuh kasih itu melalui firman-Nya dalam Alkitab, buku-buku cerita rohani, ataupun melalui lagu-lagu. Luangkanlah waktumu seperti saat ini untuk mengenalnya lebih baik setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.